Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi bisection dengan menggunakan Python. Yang mana di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai cara perhitungan bisection method, yaitu kita dengan menentukan titik awal, yaitu X1, X2. Nah, kemarin kita sudah implementasikan menggunakan Excel. Nah, langsung saja, mungkin sedikit mengulas di pertemuan sebelumnya, saya memiliki sebuah fungsi yaitu X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3. Nah, di sini saya menggunakan X1 itu dengan A, kemudian X2 dengan B, dan XT itu dengan C. Jadi A adalah titik awal, kemudian B adalah titik batas atas, dan C ini adalah titik tengah antara A dan C. Nah, untuk mendapatkan C ini kita dengan cara menjumlahkan A dengan B, kemudian dibagi 2. Nah, setelah itu dimasukkan fungsinya dengan nilai A, kemudian dimasukkan dengan nilai B, dimasukkan dengan nilai C. Nah, kemudian dikalikan fungsi A dan fungsi C. Nah, jika nilai perkalian fungsi A dan nilai C ini adalah positif, maka nilai A-nya itu diambilkan dari nilai C. Tapi jika sebaliknya, maka nilai A-nya tetap akan tetapi nilai B yang berubah dari nilai C. Nah, begitu seterusnya sampai iterasi yang sudah ditentukan. Nah, kemudian sekarang kita implementasikan perhitungan yang ada di Excel ini, kita terapkan ke dalam bahasa Python. Nah, yang pertama saya butuh untuk mengimport numpy as np. Nah, numpy ini nanti saya gunakan untuk array-nya. Setelah itu saya buat fungsi. Nah, fungsi yang tadi ada di Excel yaitu tadi fungsinya adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 3. Apakah benar fungsinya? X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3. Ya, fungsinya ini. Dan yang nanti akan kita gunakan sebagai perhitungan. Kemudian setelah itu saya membuat variabel. Di sini saya menggunakan variabel A, kemudian variabel B, dan variabel C. Nah, untuk tipe datanya saya menggunakan array, numpy, kita mulai dari 0, zeros, untuk metriknya 1 kali 20. Ini juga np, zeros, 20. Sama juga numpy, zeros, nilainya 20. Nah, kemudian saya ingin menentukan, jadi langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu titik batas bawahnya, yaitu A ke 0. Nah, saya samakan dengan yang ada di Excel, yaitu iterasi pertama nilainya 1 dan 2. Nilainya 1, kemudian untuk B nilainya adalah 2. Kemudian kita cari nilai C-nya.
Nilai C saya dapatkan dari A ke 0 ditambah B 0 dibagi 2 ya. Dibagi 2. Bagi 2. Saya ingin lihat dulu apakah hasilnya sesuai, ada error atau tidak. Nah, hasilnya 1,5. Apakah sama? Sama ya, 1,5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat iterasinya menggunakan for. Jadi for saya pakai n, in array-nya adalah, jadi ini saya buat array-nya 20. Jadi di sini saya mulainya dari titik 0, ini saya isi 19. Kemudian setelah perulangan, di dalam perulangan kita lakukan pengecekan. Jadi saat proses di sini, fungsi A dikalikan fungsi C, ini dicek apakah nilainya positif atau negatif. Nah, jika nilainya positif, artinya kita hitung dulu, if fungsi A ke n dikalikan kali fungsi C ya, C ke n, jika lebih kecil dari 0, maka nilai A-nya, berarti A di iterasi berikutnya ya, berarti n plus 1 itu tetap ya, tetap tidak ada perubahan. Kemudian yang nilai B-nya baru diubah menggunakan nilai C. Seperti itu. Nah, jika tidak, else, maka berarti nilai A-nya ini berubah menjadi C ke N, dan nilai B-nya N plus 1, nilai B-nya tetap. Setelah itu dihitung lagi nilai C. Jadi tadi di sini perhitungan nilai C adalah A ke 0 ditambah B ke 0 dibagi 2. Di sini artinya C N plus 1 sama dengan nilai A ke N plus 1 ditambah B N plus 1 dibagi 2. Jadi ini ditambah dulu, kemudian dibagi 2. Coba hasilnya. Print nilai C N plus 1. Ada error atau tidak? Kita tunggu. Oke, muncul ya. Ini saya munculkan nilai C, jadi nilai C-nya ada 1,5, 1,75, 1,675. Apakah sama ini nilai C?
1,5, 17, 1,675, 1687, 1687, kemudian seterusnya ya. Oke, saya coba, ini sudah ketemu nilainya. Saya coba susun seperti di dalam Excel. Jadi nilai yang dimunculkan adalah ini ya. Saya buat labelnya terlebih dahulu. Ini adalah iterasi keberapa? Iterasi, kemudian nilai A-nya, nilai B, nilai C, kemudian nilai fungsi A, fungsi B, fungsi C, kemudian yang terakhir adalah fungsi A dikali fungsi C. Nah, ini yang menentukan apakah nilai A itu berubah atau tidak. Seperti itu. Saya cek dulu, kita running dulu. Jadi ini labelnya, berarti iterasi saya munculkan N ya. Di sini N, koma. Ini nilai A ya. Nilai A ke N, kemudian B ke N, kemudian C ke N. Coba saya running dulu. Nilai A, nilai B, nilai C. Setelah itu nilai fungsi A ke N, saya copy aja. Fungsi B, kemudian C. Oke, ini belum, ini sangat berantakan ya. Nah, bagaimana cara merapikannya? Nah, kita menggunakan format. Jadi di print ini saya samakan dengan yang di atas. Yang di atas itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Di copy saja. Saya copy. Nah, kemudian ini saya menggunakan format. Jadi di sini saya tambahkan titik format. Ini hanya untuk merapikan saja ya. Untuk hasil sudah ketemu, tinggal bagaimana cara menatanya. Ini saya menggunakan format yang 2, kemudian delapan koma lima F. Nah, ini saya samakan semua aja. 8,5 F. 85 F. 5 F.
running. Oke. Tuple index out of range. 1, 2, 3. In format. Oke. Ya udah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti kurang 1 ya. Kurang 1 di bawahnya ini nilainya. Yaitu F ke FA ke N dikali F fungsi C ke N. Seperti itu. Bismillah. Masih error. NMS parsing. Fungsi oh, ini berarti kurang tanda kurung. Coba. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini iterasi, ini saya potong aja. Iterasi, saya ulangi lagi biar lebih rapi. Jadi ini iterasi ke 0, hasilnya A itu 1, 2, 1,5. Ya, seperti ini ya hasilnya ya. Udah sama dengan nilai yang di Excel. Jadi seperti itu, kita membuat bisection dengan menggunakan Python. Jadi kita lakukan dulu yang pertama adalah menentukan nilai A dan nilai B, kemudian dicari titik tengahnya. Setelah itu kita lakukan perulangan. Nah, di dalam perulangan itu ada pengecekan berapa nilai fungsi A dikalikan fungsi C. Itu jika lebih kecil daripada nilai 0, maka nilai A-nya itu tetap dan nilai B-nya diubah dari nilai C sebelumnya. Itu jika lebih dari 0, maka nilai A-nya yang berubah dari nilai C. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa coba untuk implementasi di Python. Nah, kemudian tugasnya adalah teman-teman coba buat seperti ini, tetapi dengan fungsi yang lain. Dan untuk penentuan batas bawah dan batas atasnya dibuat secara dinamis. Seperti itu, sekian dari saya untuk materi bisection dengan menggunakan Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.